Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Apoteker Soraya Rilanti selaku dosen mata kuliah Fitokimia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dina Khadijah dari Prodi S1 Farmasi dari kelas E dengan NIM 23501911178. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas Fitokimia dengan judul Isolasi Senyawa Terpenoid Daun Surian atau Tona suranimer. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan materi yang akan saya presentasikan. Presentasi ini terdiri dari 6 bagian, dimulai dari pendahuluan, kemudian kajian tumbuhan surian, lalu aktivitas farmakologi terpenoid, dilanjutkan dengan metode isolasi, identifikasi, dan analisis senyawa. Dan yang terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Mengapa topik ini penting untuk dikaji? Perlu kita ketahui bahwa lebih dari 40% obat-obatan yang beredar saat ini bersumber dari metabolit sekunder tanaman. Bahkan 23% dari seluruh prekursor obat juga berasal dari senyawa yang sama. Selain itu, sudah lebih dari 40.000 jenis senyawa terpenoid berhasil diidentifikasi dari berbagai sumber alam di seluruh dunia. Terpenoid sendiri adalah kelas metabolit sekunder terbesar yang tersusun atas unit isopren atau C5 dan disintesis melalui jalur asam mevalonik. Tumbuhan surian atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Tona suranimer dari famili Malaceae terbukti kaya akan senyawa triterpenoid yang memiliki berbagai aktivitas farmakologi penting. Dalam penelitian ini, metode microwave assisted extraction atau MAE dipilih sebagai metode ekstraksi karena terbukti menghasilkan yield tertinggi yaitu 35,05%. Hanya dalam waktu 3 menit, jauh lebih efisien dibandingkan metode konvensional seperti maserasi yang memerlukan waktu hingga 5 kali 24 jam. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam laporan ini ada 4. Pertama, bagaimana kajian botani dan kandungan fitokimia tumbuhan surian. Kedua, apa saja aktivitas farmakologi terpenoid yang telah dilaporkan dalam literatur ilmiah. Kemudian, yang ketiga, bagaimana metode isolasi terpenoid yang tepat dan efisien. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagaimana cara identifikasi senyawa terpenoid dari hasil isolasi tersebut. Keempat, rumusan masalah ini kemudian menjadi dasar dari tujuan penulisan laporan ini, yaitu untuk mendeskripsikan kajian botani surian, memaparkan aktivitas farmakologinya, menjelaskan metode isolasinya, serta mendeskripsikan prosedur identifikasi senyawa terpenoid yang diperoleh. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu kajian tumbuhan surian. Secara taksonomi, surian diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Spindalis, famili Malaceae, genus Tona, dan spesiesnya adalah Tona suranimer. Dari segi morfologi, surian merupakan pohon berukuran besar yang mencapai tinggi 25-40 meter dengan diameter batang hingga 100 cm. Daunnya bersifat majemuk menyirip dengan panjang mencapai 40 hingga 100 cm. Tersusun berserang-seling pada lanting. Anak daunnya berbentuk lonjong hingga lancet dengan warna hijau tua di bagian atas dan hijau muda di bagian bawah. Dari segi kandungan kimia, daun surian mengandung berbagai golongan senyawa metabolit sekunder. Yang paling dominan adalah golongan triterpenoid. Selain itu juga terdapat flavonoid, alkaloid, saponin, serta tanin dan senyawa fenolik lainnya. Masuk ke bab 3 mengenai aktivitas farmakologi terpenoid. Karena cukup banyak, saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah aktivitas anti kanker. Penelitian membuktikan bahwa triterpenoid yang diisolasi dari daun Terminalia arjuna dan dari Rhizoma curcumae terbukti mampu menginduksi apoptosis atau kematian terprogram pada sel kanker melalui berbagai jalur molekuler. Hal
Hal ini dilaporkan oleh Moulissa et al. Pada 2009 dan Lu et al. Pada 2012. Yang kedua adalah aktivitas antimikroba. Triterpenoid dari tanaman Vernonia auriculifera dilaporkan mampu mengganggu integritas membran sel bakteri dan menghambat sintesis dinding sel bakteri patogen, sehingga bakteri tidak dapat bertahan hidup. Dilaporkan oleh Kiplimo et al. Pada 2011. Yang ketiga adalah aktivitas antiinflamasi. Terpenoid bekerja dengan cara menghambat jalur CHOX dan LOX sehingga biosintesis prostaglandin dan leukotrin sebagai mediator inflamasi kronis dapat ditekan. Hal ini dijelaskan oleh Ikawati pada 2014. Melanjutkan aktivitas farmakologi yang keempat, yaitu aktivitas antimalaria. Contoh paling terkenal adalah artemisin, sebuah senyawa sesquiterpene yang diisolasi dari tanaman Artemisia annua. Artemisin menjadi salah satu obat anti malaria paling efektif yang digunakan secara klinis hingga saat ini. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara diaktifasi oleh heme dan besi ferruos di dalam eritrosit yang terinfeksi parasit malaria, menghasilkan radikal bebas yang bersifat toksik bagi parasit tersebut. Referensinya menurut Katzung dan Trevor 2021. Yang kelima adalah aktivitas hepatoprotective, yaitu kemampuan melindungi organ hati. Terpenoid dari berbagai tanaman obat terbukti melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat agen hepatotoksik melalui mekanisme antioksidan dan antiinflamasi, serta menghambat peroksida lipid pada membran sel hati, dilaporkan oleh Brunton et al. Pada 2018. Sekarang kita masuk ke bab 4 mengenai metode isolasi. Proses isolasi terpenoid dari daun surian dilakukan melalui 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah preparasi simplicia. Daun surian dicuci bersih, dikeringkan hingga kadar airnya kurang dari 10%, kemudian dihaluskan menggunakan alat penggiling dan diayak menggunakan ayakan berukuran 50 mes. Tahap kedua adalah ekstraksi menggunakan metode MAE atau Microwave Assisted Extraction. Sebanyak 20 gram serbuk daun surian diekstraksi menggunakan etanol 56% dengan rasio solid liquid 1:12. Pada daya microwave 399 watt selama 3 menit. Hasilnya, yield yang diperoleh mencapai 35,05%. Tahap ketiga adalah filtrasi dan evaporasi. Campuran disaring untuk memisahkan residu tanaman dari filtrat. Kemudian, filtrat diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius untuk menghilangkan pelarut. Dan tahap keempatnya adalah kromatografi yang meliputi kromatografi kolom silika, KLTP preparatif, hingga KCKT untuk proses fraksinasi dan pemurnian lanjut. Pada tabel ini kita bisa melihat perbandingan berbagai metode ekstraksi terpenoid dari beberapa bahan baku. Metode maserasi menggunakan etil asetat pada daun surian hanya menghasilkan yield 3,8%. Dan metode maserasi dengan metanol bahkan hanya 0,25% dengan waktu 5 kali 24 jam. Metode Soklet menghasilkan yield lebih tinggi yaitu 22%, namun tetap memerlukan waktu yang cukup lama. Metode UAE atau ultrasonik hanya menghasilkan 1,5%. Sementara itu, metode MAE yang digunakan menghasilkan yield tertinggi yaitu 35,05%. Hanya dalam waktu 3 menit saja. Ini membuktikan bahwa MAE adalah metode yang paling efisien baik dari sisi waktu maupun hasil yang diperoleh. Selanjutnya, bab 5 mengenai identifikasi dan analisis senyawa terpenoid. Identifikasi awal dilakukan menggunakan uji Lieberman-Bouchardat. Prinsipnya adalah reaksi kondensasi dan dehidrasi gugus hidroksil pada struktur terpenoid. Reagen yang digunakan adalah anhidrida asetat dan asam sulfat pekat.
Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah hingga ungu yang mengkonfirmasi keberadaan triterpenoid, dan warna hijau yang menunjukkan keberadaan steroid. Pada ekstrak daun surian ini, hasil ujinya adalah positif mengandung triterpenoid. Selanjutnya, dilakukan analisis FTIR atau Fourier Transfer Infrared. Dari spektra yang diperoleh, terdapat puncak-puncak serapan karakteristik terpenoid. Serapan pada 3253 menunjukkan adanya gugus OH pada 2929 menunjukkan gugus CH, pada 1703 menunjukkan gugus okso jenuh atau C rangkap O, pada 1038 menunjukkan gugus sikloalkana. Pola serapan ini sangat sesuai dengan karakteristik senyawa golongan terpenoid. Untuk identifikasi lebih lanjut, dapat digunakan metode NMR untuk elusidasi struktur lengkap GCMS atau identifikasi komponen volatil, dan HPLC untuk kuantifikasinya senyawa terpenoid. Sebelum menutup presentasi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari laporan ini. Pertama, tumbuhan Tournasuranimer terbukti kaya senyawa terpenoid yang memiliki berbagai aktivitas biologi yang bermakna. Kedua, terpenoid memiliki spektrum farmakologi yang sangat luas, meliputi aktivitas anti kanker, anti mikroba, anti inflamasi, anti malaria, dan hepatoprotektif. Ketiga, metode MAE dengan kondisi etanol 56%, rasio 1:12 dengan daya 399 watt selama 3 menit terbukti menghasilkan yield tertinggi yaitu 35,05%. Jauh melampaui semua metode konvensional dibandingkan keempat. Uji Lieberman-Weintraub yang menghasilkan warna merah, ungu, dan profil serapan FTIR mengkonfirmasi keberadaan senyawa triterpenoid dalam ekstra daun surian. Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah perlunya isolasi dan elusidasi struktur senyawa lebih lanjut menggunakan NMR. Uji sitotoksisitas dan antimikroba terhadap senyawa murni hasil isolasi. Optimasi lebih lanjut kondisi MAE menggunakan respon survei metodologi, serta studi toksisitas sebelum senyawa dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai isolasi senyawa terpenoid dari daun surian. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya paparkan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan, khususnya bagi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya siap menerima masukan maupun saran dari ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.